نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ibhaj Syarah Mansakil Hajj. Syarah Mansak Al-Hajj, ya, bukan Mansak Al-Hajj tapi Al-Hajj. Ya betul. Terkait dengan yang ditarjih oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala, beliau merajihkan bahwasannya umrah hukumnya wajib. Disebutkan di Syarah Sahih Bukhari, Syarah Sahih Bukhari milik beliau, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan di halaman 350 jilid yang keempat, beliau mengatakan fal aqwal idzan salasah. Kesimpulannya ada 3 pendapat. Kata beliau, pendapat jumhur, qaulul jumhur yang mengatakan umrah itu wajib sekali. Innal umrah wajibatun fil umri marra ala kulli ahadin. Umrah itu wajib sekali seumur hidup. Pendapat yang kedua, innal umrah laysat wajibah. Umrah tidak wajib. Dan pendapat yang ketiga, innal umrah wajibatun ala ghairi ahli Makkah. Umrah itu wajib untuk bukan penduduk Mekah. Kata beliau, was-shawabul awwal annaha wajibatun mutlaqan 'alal makki wa ghairihi fil umri marratan wahidatan ma'al istita'ah. Kata beliau, yang shawab bahwasannya umrah itu adalah wajib secara mutlak bagi penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah. Seumur hidup 1 kali. Tatkala istita'ah dimampuhi. Ini juga merupakan tarjihnya Al-Imam Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan bab al-umratu wujubul umrah wa fadliha. Bab al-umrah, wujubul umrah wa fadliha. Wujubul umrah wa fadluha. Wajibnya umrah dan keutamaan umrah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Bab wujubul umrah wa fadluha. Keutamaan umrah atau kewajiban umrah dan keutamaannya. Kemudian Imam Al-Bukhari menukilkan kalamnya Abdullah bin Umar. Laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umrah. Tidak ada seorang pun melainkan dia punya kewajiban haji dan umrah. Kemudian asar Abdullah bin Abbas, innaha laqarinatuha fi kitabillah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sesungguhnya itu digandengkan, ya. Haji dan umrah itu hukumnya bergandengan, ada dalam Al-Qur'an, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu kesimpulannya. Kemudian kita lanjutkan keterangan beliau. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-muallif. Siapa muallif di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa laisa laha waqtun makhsus.
Tidak ada waktu khusus bagi umroh itu. Bal tajuzu ayya waktin kana. Bahkan dibolehkan pada waktu kapanpun. Jadi umroh itu tidak ada waktu khusus. Beda dengan haji. Kalau haji ada waktu khusus dikerjakan di bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puncaknya kapan? Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wahya umrah itu adalah antazural bait. Antazural bait, engkau mengunjungi Ka'bah, fatuhrim minal miqat, lalu engkau ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Thumma tatufu bil bait. Kemudian engkau tawaf di Ka'bah. Wa bainas Safa wal Marwah. Kemudian engkau tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Thumma tahliq. Kemudian engkau tahallul, mencukur. Au tuqassir, atau engkau pendai. Wa qad tammat umratuka, dan sungguh telah sempurna, selesai umrahmu. Qauluhu, pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa laisa laha waqtun makhsus, dan umrah itu tidak memiliki waktu khusus. Bi khilafil haji, beda dengan haji. Falahu waqtun makhsus, adapun haji dia punya waktu khusus. Bal tajuzu ayya waqtin kana, bahkan diperbolehkan haji itu atau umrah itu pada waktu kapanpun. Jadi umrah itu boleh mau kapanpun. Fa innal ulama ajma'u ala anna fi'laha fi jami'is sanah jaizun. Para ulama sepakat bahwasannya mengerjakan umrah itu pada semua waktu dalam satu tahun itu jaizun, boleh-boleh saja. Jadi antum mau di Ramadan, di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kapanpun boleh. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kenapa di musim haji pemerintah Saudi melarang orang umroh sejak tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 14 atau 15 Dzulhijjah? Jawabannya untuk pembersihan jamaah, khusus jamaah haji saja. Tidak dikeluarkan visanya, bukan tidak dibolehkan umroh. Fa innal ulama ajma'u ala anna fi'laha fi jami'is sanah jaizun illa Aba Hanifah. Para ulama sepakat umroh itu boleh dilakukan di waktu kapanpun kecuali Abu Hanifah. Fa innahu qala yajuzu fi'luha fi jami'is sanah illa fi khamsati ayyamin minha. Kata Abu Hanifah, boleh semua waktu kecuali 5 hari. Apa 5 hari tersebut? Yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tasyrik ats-tsalatsah. Kata Abu Hanifah, hari Arafah 9 Dzulhijjah, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Pertanyaan, kenapa hari tasyrik disebut dengan hari tasyrik? Limadza summiya ayyamut tasyrik? Tanggal 11, 12, 13 disebut dengan ayyamut tasyriq. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, sebab penamaan hari tasyrik dengan tasyriq li'anna an-nas atau li'anna al-arab yusyarriquna al-luhum fi dzalikal waqt. Dikarenakan dulu mereka mentasyriq, menjemur ya daging itu di bawah terik matahari.
Yusyarriquna al-luhum tahta syamsi, supaya awet. Dijemur. Daging itu kalau dijemur dia tidak busuk. Memang kalau dalam waktu yang panas, ya waktu yang panas antum jemur daging itu tidak busuk. Wa Malik qal, dan Imam Malik. Jadi ada dua ulama yang mengatakan pengecualian, yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik. Qal, beliau mengatakan juga, inna ahla mina khasatan la yajuzu lahum ayya'tamiru fi hadhil ayyam al-khamsah. Demikian juga kata beliau, orang-orang yang sedang berada di Mina, sedang mabit di Mina, tidak boleh baginya umroh pada waktu yang 5 ini. Jelas? Kemudian qauluhu wa ya antazur al-bait fatuhrim al-miqat. Antazur al-bait, umrah itu engkau mengunjungi Ka'bah, lalu engkau ihram di miqat. Thumma tatuf bil bait, kemudian engkau tawaf di Ka'bah. Wa baina as-Safa wal Marwah, kemudian engkau tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Thumma tahliq, kemudian engkau bergundul, atau tuqassir, atau engkau memendekkan. Faqad tammat umratuka, dan sempurnalah selesai umrahmu. Kata Syekh Abdul Aziz, wa hadhihi sifatul umrah, ini sifat umrah, tata cara umrah. Qauluhu wahya antazurul bait, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, antazurul bait, waz-zair huwa alladhi ya'ti min ba'id liyazur. Az-zair, dikatakan az-zair adalah orang yang datang dari jauh untuk mengunjunginya. Walihada qala man qala min ahli ilmi innaha ghairu wajibatin ala ahli Makkah. Oleh karena inilah ada yang mengatakan di kalangan para ulama bahwasannya umrah itu tidak wajib bagi penduduk Mekah. Kenapa dikatakan tidak wajib? Karena tidak berpergian jauh. Lianna ahla Makkah fi jawfiha fala yazuruha, karena penduduk Mekah berada di ruang tengah-tengah Mekah, bukan mengunjungi Mekah. Wa man qala innaha wajibatun ala ahli Mekah, dan bagi orang yang mengatakan umrah itu wajib juga bagi penduduk Mekah, qal, dia mengatakan yakhruju ilal hil fayadkhulul haram zairan, katanya dia keluar ke tanah halal lalu masuk ke tanah haram dalam kondisi mengunjungi Mekah tadi, fatakunu masyru'atan fi haqqihi, sehingga dia dikatakan, maka sehingga umrah tadi tetap dikatakan disyariatkan bagi dia. Yang rajih mana? Umrah itu wajib, baik bagi penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah, umrah itu adalah wajib. Demikian juga yang dirajihkan oleh Syekhuna Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Wusabi dalam kitab beliau, risalah beliau Umratul Makki. Sudah hatam ya, antum tinggal dengarkan saja audionya. Qauluhu fatuhrimu minal miqat, engkau berihram dari miqat, yakni idza kunta kharijal mawaqit, kalau engkau berada di luar miqat, fatuhrimu minal miqat alladhi waqqatahu Rasulullah SAW, maka engkau perlu berihram dari miqat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW.
Fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi penduduk Madinah miqat wilayah Dzul Hulaifah. Wali ahli Syam al-Juhfah. Sedangkan untuk penduduk negeri Syam al-Juhfah. Yang penduduk Madinah yang datang dari kota Madinah dan searah kota Madinah, tempat miqatnya namanya Dzul Hulaifah. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, untuk Dzul Hulaifah ini masih masuk dalam batas kota Madinah. Ya, disebutkan di syarah beliau Mansak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ana mengira selama ini Dzul Hulaifah itu di luar kota Madinah, di luar batas tanah Madinah. Ternyata dia masih masuk dalam batas tanah Madinah. Sehingga kata beliau, ketika seseorang ihram di Dzul Hulaifah, maka terkumpul padanya dua keberadaan ibadahnya tadi di dua tanah haram. Yang pertama haram kota Madinah, yang kedua haram kota Mekah. Dan itu tidak didapati di tempat lain kecuali di miqat Dzul Hulaifah. Ya, Allah alam, mungkin itu keistimewaan miqat di Madinah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini kalau sekarang dikenal dengan Abir Ali atau Bir Ali. Bir itu artinya sumur. Nabi SAW menetapkan miqat untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah. Wali ahli Syam al-Juhfah. Untuk penduduk negeri Syam miqatnya adalah al-Juhfah. Nah, ini target anak umroh berikutnya, al-Juhfah ini. Di mana sih tempatnya? Wali ahli Najd Qarnul Manazil. Untuk wilayah Najd itu Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini luas. Dia di arah Taif. Atau dikenal dengan istilah lain apa? Sailul Kabir. Wali ahli Yaman Yalamlam. Untuk penduduk negeri Yaman atau yang searah, tempat miqatnya Yalamlam. Nah, ini Anda belum pernah ke tempat ini, Yalamlam, karena melintas terus di atas pesawat. Insyaallah nanti kalau umrah yang berikutnya mau kunjung ke tempat ini. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna. Hunna itu loh, tempat-tempat itu tadi. Lahunna untuk orang-orang yang berada di tempat tersebut. Hunna itu domirnya apa itu? Hah? Antunna. Hunna, ya, antunna. Tapi ghaib, ya, ghaib. Hunna, bukan antunna mukhatab ya, tapi ghaib ya. Hunna, kembali ke mana? Ke tempat-tempat ini tadi. Lahunna, untuk mereka-mereka yang ada di tempat ini. Waliman ata alaihinna, dan untuk orang-orang yang datang di atas tempat tersebut,
min ghairi ahlihinna atau min ghairihinna, yang bukan penduduk itu tadi. Difahami? Mimman aradal hajja wal umrah, dari kalangan orang-orang yang ingin haji dan umrah. Maknanya apa? Dzulhulaifah adalah miqat untuk penduduk kota Madinah, waliman ata alaihinna, dan untuk orang-orang yang melintas di atas tempat ini tadi. Al-Juhfa miqat untuk penduduk negeri Syam, dan untuk orang-orang yang melintas di atas tempat ini tadi. Yalamlam miqat untuk penduduk negeri Yaman dan orang yang melintas di atas tempat ini tadi. Indonesia miqatnya di mana? Miqatnya di Yalamlam. Karena ketika kita pesawat kita itu arahnya negeri Yaman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana duna dzalik", maka siapa yang duna dzalik, yang lebih dekat dari itu, famin haitsu ansya'ah, ya, maka dari arah yang dia mulai. Maksudnya duna itu gini, ini miqat, ya, ini miqat, ini Mekah. Nah, maksud sabda Nabi SAW, wa man kana duna dzalik, siapa yang di antara itu, belum, di antara miqat dengan Mekah, famin haitsu ansya'ah, maka ihramnya dari tempat dia memulai, itu rumahnya dia. Anak-anak yang kuliah, mahasiswa yang berada di Jeddah, di mana miqatnya? Dari rumahnya ya. Kemarin anak nitip badal umroh, ada yang meminta carikan badal. Nah, carikan badal mahasiswa yang tinggal di Jeddah, teman. Ya, keluar dari rumah dia langsung ambil miqat. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Hatta ahlu Mekah, famin Mekah. Meskipun penduduk Mekah, maka miqatnya di Mekah. Kemudian kata Syekh, Dzulhulaifah miqatu ahli Madinah. Dzulhulaifah adalah miqatnya penduduk Madinah. Waktu sama Abyar Ali, dia disebut dengan istilah dengan nama Abyar Ali. Wal Juhfa miqatu ahli Syam wa Misr wal Maghrib. Juhfa adalah miqatnya penduduk negeri Syam, Mesir dan Maghrib, Maroko. Wa Qarnul Manazil miqatu ahli Najd wa yusamma As-Sail, juga disebut istilah lain As-Sail, Sailul Kabir, au Wadi Muhrim, atau istilah lain Wadi Muhrim. Ya, itu namanya Qarnul Manazil. Antum kalau naik pesawat dari Yaman, miqatnya Yalamlam. Kalau naik bus dari Yaman, miqatnya Qarnul Manazil. Busnya nggak lewat Yalamlam, karena jalan dari Yaman menuju wilayah Saudi yang ke Yalamlam itu ditutup sama Houthi. Jadi mereka muter sehingga akan melintasi miqatnya Qarnul Manazil. Miqatu ahli Yaman wa yusamma As-Sa'diyah, atau wa Yalamlam. Yalamlam itu miqat ahli Yaman. Yalamlam miqatnya penduduk Yaman, disebut dengan istilah lain Sa'diyah. Jelas? Ini yang ada dalam hadis, ada 4 miqat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq dzata irqin. Sedangkan disebutkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan miqat bagi penduduk Irak namanya dzatu irqin. Dzatu Iraq. Waktu sama Dharibah. Tempat ini disebut juga dengan sekarang namanya Dharibah. Fadzatu irqin
miqatu ahli Iraq wal Masyriq wa tusamma dharibah. Zatu Iraq ini merupakan miqatnya penduduk Irak dan orang-orang timuran, disebut dengan nama dharibah. Ada pun riwayat dari Aisyah ini ikhwan, ini riwayat disebutkan riwayat Abu Dawud, ya, An-Nasa'i. Qala An-Nawawi rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Daraqutni wa ghairuhum bi isnadin sahih. An-Nawawi mengatakan sanadnya sahih. Lakin naqala Ibnu Adi anna Ahmad ibn Hanbal ankara ala Aflah ibn Humaid wa riwayatu hadhihi wa infiraduhu bihi annahu thiqah. Ya. Akan tetapi Ibnu Adi kata Imam Nawawi, Ibnu Adi menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad mengingkari Aflah ibn Humaid. Aflah bin Humaid ini tadi. Riwayat hadhi wa infiradahu bihi. Diingkari periwayatan dia ini tadi dan kesendirian dia. Annahu thiqah. Bahwasanya dia adalah perawi yang thiqah. Diingkari. Qala Ibnu Taimiyah rawahi Abu Dawud An-Nasa'i wa Darqutni wa ghairuhum wa hadza isnadun jayyid. Ibnu Taimiyah mengatakan ini sanadnya jayyid. Qala Ibnu Mulakkin hadzal hadits rawahu Abu Dawud An-Nasa'i fi sunanihi bi isnadin sahih. Al-muhim ya ikhwan, untuk riwayat yang dari Aisyah ini tadi, ini perbincangan di kalangan para ulama. Al-muhim ada nukilan penetapan juga dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, untuk penduduk negeri Irak ini tadi, ya. Fa insyaallah ini juga perkara yang disepakati oleh para ulama. Miqat yang kelima adalah miqat untuk wilayah Irak, Zatu Irqin, ya. Kemudian jelas ada berapa miqat? Ada 5 ya. Dzulhulaifah, Al-Juhfa untuk Ahlus Syam, ya. Qarnul Manazil untuk Ahlul Najd, Yalamlam untuk penduduk Yaman, kemudian Zatu Irqin untuk penduduk Irak. Al-Juhfa untuk Syam, Qarnul Manazil untuk Najd. Tuhrim minal miqat. Amma man kana dunal miqat fayuhrim min makanihi. Kata beliau, engkau ihram dari miqat. Adapun orang yang posisinya di bawah miqat, dalam artian antara miqat dengan Mekah, fayuhrim min makanihi, dia ihram di tempatnya dia sendiri. Hatta ahlu Mekah yuhrimuna min Mekah, penduduk Mekah maka dia ihram di Mekah tersebut. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-mawaqit, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan miqat, qala, Rasul mengatakan, wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha'a. Siapa yang lebih dekat ke Mekah, maka dari tempat dia memulainya. Hatta ahlu Mekah min Mekah, penduduk Mekah jadi mulai dari Mekah. Wa in kunta min ahli Mekah takhruj ilal hil. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, kalau engkau penduduk Mekah, maka engkau keluar ke tanah halal. Penduduk Mekah keluar ke mana? Keluar ke tanah halal. Qauluhu, jelas ya? Nah, ambil ihram di miqat. Qauluhu, "Tsumma tatuf bil bait." Kemudian engkau tawaf di Ka'bah. Wa bainas Safa wal Marwah. Dan sa'i antara Safa dan Marwah. Tsumma tahliq, kemudian engkau cukur rambut. Atau qasir, atau engkau pendek. Falil umrah arkanu thalathatin. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, umrah itu memiliki 3 rukun. Umrah itu ikhwan sekarang ini biayanya ya, karena naik harga biaya minyak, ya berkisar antara 30 sampai 35 udah bisa umrah. Terbang dari Palembang ini. Duit segitu banyak enggak? Sebenarnya enggak banyak. Dikit uang segitu. Tapi kok bagi orang banyak. Kan dibilang bagi yang mampu. Ya toh? Bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala tidak paksakan orang. Dia ada duit enggak? Enggak ada duit, berarti enggak mampu, enggak wajib. Ada duit. Saya punya uang Ustaz. Mampu berarti. Ya wajib. Anda punya duit 35 juta. Sebagian orang tuh sebenarnya kalau mau dihitung-hitung dia tuh mampu. Tapi kadang ketika ada duit 35 juta misalkan,
dia pakai untuk yang lain. Makanya salut kadang pada sebagian orang tuh rela nabung sedikit demi sedikit, ada duit dia tabung, entah 5 tahun dia bisa terkumpul. Buktinya ana bilang umroh itu murah bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Betul untuk lihat, sebagian orang tuh mampu dia kredit mobil, ya benar, dengan DP berapa? 40 juta, DP 15 juta, DP 20 juta, angsuran berapa? 3 juta per bulan, lunas 5 tahun, ya enggak? Avanza Veloz misalnya. Tapi umroh enggak mampu dia, kredit mobil mampu dia. Makanya Nabi bilang pada antum, umroh itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalau anda pribadi dalam bab ibadahnya, anda tidak mikir ya kawan. Ada berangkat, anda pernah umroh dengan biaya sendiri. Nah, umroh dengan biaya sendiri, waktu itu anda tidak ada uang yang anda tinggalkan di rumah kecuali 1.300.000. Di rumah anak itu cuma anak tinggalin uang 1.300.000 untuk anak tinggalin selama 10 hari. Istri anak itu, ya udah anak berangkat umroh, nggak ada duit sama sekali. Umroh pertama itu sempat minjem sama orang tua, pengen anak umroh. 2 bulan kemudian mampu untuk balik lagi. Dalam urusan ibadah itu anak tidak pernah mikir puluhan kali, itu tidak pernah. Jangan mau puluhan kali, 2 kali aja anak tidak mikir. Ada, anak yakin nanti dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian orang dia, kalau misalkan perempuan, kadang sebagian orang tuh gini, dia bilangnya gini, nggak ada duit ya. Duit bilang nggak ada, tapi beli tanah kaplingan mampu dia. Iya enggak? Dia nggak ada duit, nanti beli itu beli ini dia, beli iPhone dia, mampu dia. Berapa harga iPhone 17? 40 juta. Oh, 47 juta. Sudah cukup untuk biaya umroh itu. Namanya ibadah, jangankan umroh yang 30 juta, kambing 3 juta aja, korban beratnya luar biasa. Pokoknya kalau antum urusan ibadah antum tidak usah pikir. Kita hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk menikmati dunia. Nanti akan datang saja sendiri istri rezekinya. Karena sebagian orang mikir, nah, gini Ustaz, gini ini. Enggak usah pikir panjang. Ana dari dulu tidak pernah, dunia ini tidak pernah ana pikirkan jadi beban. Dari awal ana menuntut ilmu, ketika masih menuntut ilmu, tidak pernah. Jalan saja hidup, mengalir saja. Alhamdulillah, tidak jadi beban. Kata beliau, falil umroh arkanu thalathatin. Umroh itu punya 3 rukun. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama, niyatul ihram, niat ihram. Bi antanwi al-umrata biqalbika wala tatalaffadh. Engkau niatkan umroh dengan hatimu dan tidak perlu engkau lafadzkan. Tidak perlu antum lafadzkan nawaitu al-umrah min miqat Dzul Hulaifah ila Mekkah lillahi ta'ala. Tidak mesti. Walakin tazkur nusukaka. Akan tetapi perlu engkau sebutkan nusukmu. Fit talbiyah, ketika talbiyah, fataqul labbaika umratan. Cukup niat dalam hati, kemudian sebutkan nusuk. Pelafatan nusuk itu bukan niat. Labbaika Allahumma umrah. Tsumma tulabbi fataqul, kemudian engkau bertalbiyah. Sudah berada di tempat miqat Dzul Hulaifah, antum bertalbiyah. Antum sebutkan nusuknya, niat umrah.
labbaik Allahumma umrah atau labbaik umratan. Lanjut antum membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gampang? Gampang. Nanti kalau udah terbiasa. Ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jalan bus. Kalau naik bus, naik onta ya, naik onta terus menuju Mekah. Wa ruknus tsani. Ingat, niat ihram itu hukumnya rukun. Berniat di miqat hukumnya wajib. Beda niat ihram beda dengan niat di miqat. Jadi ada dua pembahasan. Niat ihram hukumnya rukun. Niat di miqat hukumnya wajib. Paham itu maksudnya? Gini bedanya. Kalau antum kelewatan kebablasan, bablas, ketiduran, ya, kendaraan antum melintasi miqat dalam kondisi antum belum berniat, misalnya di pesawat, naik pesawat, ketiduran, bangun antum sudah berada di bandara Jeddah, melewati miqat Yalamlam, antum belum berniat, maka antum berniat di Jeddah. Sebenarnya solusinya antum balik ke miqat tadi. Tidak mungkin Ustaz aku balik ke miqat, aku nggak ngerti jalannya, aku ditinggalin jamaah. Antum sudah niatlah di Jeddah, berarti antum meninggalkan kewajiban. Apa kewajibannya? Niat di miqat. Karena antum meninggalkan kewajiban niat di miqat, maka ada konsekuensi. Bayar kafarah, bayar dam, potong hewan satu, kambing. Difahami? Tapi kalau antum tidak niat sama sekali, maka tidak sah. Difahami? Tidak sah. Kemudian ar-ruknu tsani at-tawaf bil bait sab'atu asywaat. Tawaf di Ka'bah sab'atu asywaat. 7 putaran. Masya Allah ya kawan. Rindu sekali anak. Udah lama enggak umroh. Terakhir umroh Oktober 2025. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan bisa berangkat lagi. Antum dari kota Madinah atau dari miqat Yalamlam menggunakan pakaian ihram menuju Mekah, menuju Ka'bah. Antum bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terharu ya ikhwan. Ya. Dari perjalanan di situ tadi banyak ibrah yang bisa antum ambil bagaimana perjalanan seorang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah dengan jarak tempuh yang sangat jauh, lebih kurang 450 km. Namun antum berkendara dengan kendaraan bus yang melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Di situ banyak ibrah dan pelajaran. Kadang tanpa terasa air mata itu menetes. Karena pada setiap perjalanan itu banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kata Nabi SAW, ma labba mulabbin illa labba an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw madarin aw hajarin. Tidaklah seseorang bertalbiyah melainkan di kanan di kirinya ikut juga bertalbiyah, baik pohon, batu, tanah, gundukan dan yang semisalnya. Perjalanan bus dari kota Madinah menuju kota Mekah lebih kurang
5 jam. Ar-rukun tsalits, rukun yang ketiga. Kemudian antum tawaf ya tadi di Ka'bah 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir dengan Hajar Aswad. Ar-rukun tsalits, rukun yang ketiga. As-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah sab'atu asywat. Sebanyak 7 putaran juga. Dimulai dari Safa, berakhir dengan Marwah. Sebanyak 7 putaran. Marwah ke Safa 1 putaran, Safa ke Marwah 1 putaran, berarti 2 putaran. Terus demikian begitu sampai 7. Maka antum akan ingat bagaimana perjuangan seorang ibu yang dia harus berlari-lari dan berjuang dalam rangka untuk mencarikan air bagi sang putra. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan nanti santri-santri Darul Hadits bisa berangkat umroh bersama. Kita tidak tahu, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Walaha wajibani. Antum udah pernah umroh? Kakak-kakak antum sudah semua? Ya. Kakak antum masih di sana? Si Abdurrahmannya masih? Belum pulang? Nah, minta umroh lah sama abinya. Walaha wajibani. Tawaf, sa'i itu wajib. Atau afan. Walaha wajibani, dan umroh itu memiliki dua kewajiban. Apa 2 kewajiban? Jadi rukun tadi ada berapa? Niat ihram, tawaf, sa'i. Dan ada 2 wajib dalam umroh. Al-ihram minal miqat. Nah, tadi Anda bilang, ihram dari miqat. Itu hukumnya apa? Wajib. Au min makanika in kunta dunal miqat. Atau dibawa atau ihram dari tempatmu kalau engkau berada di bawah miqat. Antara miqat dan Mekah. Au minal hil, atau dari tanah halal in kunta min ahli Mekah. Kalau engkau berada di Mekah. Jelas? Al-wajib tsani al-halqu aw at-taqsir. Gundul atau mempendai. Jelas? Pulang ke Indonesia lupa bergundul. Harus digundul. Qauluhu wa qad tammat umratuka. Sungguh telah sempurna umrahmu. Salah satu arkan al-ihram wa tawaf wa sa'i. Umrah ada 3 rukun, ihram, tawaf, sa'i. Wa wajibani, ada 2 kewajiban, huma al-ihram minal miqat wal halq aw at-taqsir wa bihadza takunu qad tammat umratuka. Ya, 2 kewajiban, ihram dari miqat, halq dan taksir. Maka dengan ini sempurnalah umrahmu. Jelas? Seperti itu.